Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Vicky Izzatul. Hadir, Bu. Hilyatun Nisa. Hadir, Bu. Husnul Khawatim. Intan Permatasari. Karisma Putri Noviana. Muhammad Abdurrahim. Muslihatul Faizeh. Novita Yunia Ningsih. Nur Faizah Muzilatul Kamelia. Nurul Wasilatur. Rizkita. Salman Farisi. Siti Nur Afifah. Syafiatul Maulidiyah. Halimatus Sa'diyah. Muhammad Faza Abdu. Muhammad Iqbal. Nikmatur Rahmah. Nur Hayati. Reni Safitri. Risma Fernanda. Salsabila Nadia. Seli Salsabila. Siti Nur Azizah. Yuliati. Muhammad Satria Hidayatullah. Gak masuk berarti ya? Ya, Bu. Zahwa Sabia Nurul Lailiyah. Sabila, ini nak Sabia. Muhammad Misbah Suduri. Misbah Suduri. Berarti yang tidak masuk hari ini ada 3 orang ya. Oke, selanjutnya kemarin itu yang diajar oleh Ibu Salsabila itu kebutuhan manusia. Apa kalian masih ingat pelajaran tentang kebutuhan manusia? Masih. Coba kalian sebutkan beberapa hal yang kalian butuhkan saat ini. Oke. Ya, benar. Nah, sekarang ya benar. Coba sekarang kalian bayangin dalam kelas ini hanya ada 5 buah pulpen, yang dimana kita ada 25 anak yang akan menggunakan pulpen tersebut. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi di kelas kita hari ini? Kelangkaan. Nah, ya. Nah, jadi pulpen ini itu adalah sumber daya yang kita butuhkan untuk menulis. Tapi jumlahnya itu terbatas, padahal banyak yang ingin menggunakan. Nah, jadi keadaan seperti inilah yang dinamakan dengan kelangkaan. Jadi sekarang kita akan belajar tentang kelangkaan sumber daya. Apa itu kelangkaan? Yaitu kondisi ketika sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Jadi intinya kelangkaan itu terjadi karena sumber daya yang kita punya itu terbatas, sedangkan kebutuhan kita sangat banyak. Dan juga dapat diartikan sebagai inti dari masalah ekonomi karena sumber dayanya terbatas. Jadi kita harus pintar-pintar memilih kebutuhan mana yang akan kita dahulukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kelangkaan sumber daya. Yang pertama ada kelangkaan sumber daya alam.
Nah, sumber daya alam ini semuanya berasal dari alam seperti minyak bumi, gas alam, air. Nah, semuanya itu jumlahnya terbatas. Jika kita menggunakannya secara terus-menerus, lama-lama juga akan habis. Jadi, kita harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Yang kedua yaitu kelangkaan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini seperti orang-orang yang memiliki keahlian dan bisa bekerja. Seperti orang-orang pintar membuat baju, orang pintar membenarkan mobil. Nah, jumlah orang yang memiliki keahlian seperti ini itu juga tidak banyak. Padahal banyak perusahaan yang membutuhkan jasa mereka. Yang ketiga yaitu kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal ini seperti alat-alat yang kita gunakan untuk menghasilkan barang ataupun jasa seperti mesin di pabrik, gedung, atau bahkan uang. Nah, jumlah alat-alat ini pun juga terbatas. Jadi, barang yang dapat kita hasilkan itu akan menjadi terbatas juga. Yang keempat yaitu kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Nah, kelangkaan sumber daya kewirausahaan ini adalah kemampuan seseorang yang mempunyai ide bisnis, berani mengambil resiko, dan bisa mengelola sumber daya yang terbatas dengan bijak. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya alam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sumber daya alam itu jumlahnya terbatas dan butuh waktu yang lama untuk ada lagi. Contohnya seperti minyak bumi. Jika minyak bumi sudah diambil, maka itu butuh waktu jutaan tahun untuk terbentuk lagi. Yang kedua yaitu kerusakan lingkungan. Jika kita merusak lingkungan seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah di sungai, nah sumber daya alam itu bisa menjadi rusak dan berkurang, yang akibatnya kita akan mengalami kelangkaan air bersih dan kelangkaan udara yang bersih. Yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk. Semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak pula kebutuhan akan makanan, pakaian, air yang bersih, tempat tinggal, dan lain-lain. Jadi jika sumber daya yang kita jika sumber daya tidak bertumbuh secepat pertumbuhan penduduk, maka akan terjadi kelangkaan. Dan yang keempat yaitu perbedaan geografis. Perbedaan geografis ini ada di mana daerah yang kaya akan sumber daya alam tertentu, tapi mungkin mereka miskin akan sumber daya yang lain. Contohnya seperti orang yang tinggal di daerah pegunungan, mungkin mereka itu kaya akan sayuran yang segar, buah-buahan yang segar, tapi mereka mungkin miskin akan ikan laut dari orang-orang yang tinggal di daerah pesisir pantai. Begitu juga sebaliknya. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan kelangkaan di suatu wilayah akan sumber daya tertentu. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi Iya. Salah. Iya, kurang desa. Dampak.
Selanjutnya itu dampak kelangkaan. Yang pertama, kenaikan harga. Permintaan yang lebih tinggi dari penawaran menyebabkan harga barang dan jasa meningkat. Kalian pernah dengar gak harga cabai itu tiba-tiba menjadi mahal, tiba-tiba menjadi naik? Nah, itu adalah salah satu contoh dari kenaikan harga. Nah, kalau suatu barang menjadi langka karena jumlahnya terbatas dan masih banyak yang mau, maka penjual itu bisa menaikkan harga tersebut dan orang-orang akan tetap membeli barang itu karena mereka butuh. Yang kedua yaitu ketidakstabilan ekonomi. Kelangkaan dapat mengganggu proses produksi dan distribusi, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Jadi jika bahan baku langka, maka pabrik itu tidak bisa berproduksi secara lancar, yang akibatnya akan terjadi pengangguran dan masalah ekonomi lainnya. Yang ketiga yaitu pembatasan konsumsi. Masyarakat harus memprioritaskan kebutuhan dan mengurangi konsumsi barang dan jasa yang kurang penting. Jadi kita harus memilih barang mana yang akan kita beli dan mengurangi pembelian barang yang kurang penting. Dan yang terakhir yaitu upaya mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menentukan prioritas. Memfokuskan pemanfaatan sumber daya pada kebutuhan yang paling mendesak. Jadi kita harus bisa membedakan kebutuhan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya keinginan. Nah, dengan menentukan prioritas, kita bisa menggunakan sumber daya yang terbatas dengan lebih bijak. Yang kedua yaitu pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan itu kita harus menjaga lingkungan supaya bersih dan agar sumber daya alam itu tidak cepat rusak dan Bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon dan mengurangi polusi. Yang ketiga yaitu disiplin dalam penggunaan, yaitu menggunakan sumber daya secara efisien dan tidak boros. Contohnya seperti hemat air dan hemat listrik ketika di rumah, dan mematikan AC ketika tidak dipakai. Dan yang terakhir yaitu menggunakan sumber daya alternatif, yaitu mencari dan mengembangkan sumber daya pengganti yang lebih melimpah. Contohnya dengan mengganti bahan bakar fosil dengan energi surya ataupun energi angin. Tahu kan bahan bakar fosil? Tahu. Apa? Minyak bumi, ya. Kotoran sapi, kotoran hewan, minyak bumi, batu bara. Sampai sini paham? Tunjuk tanya pas bisa tanya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Di sini ada 4 kelompok ya. Nanti yang maju hanya kelompok 1 dan kelompok 3, lalu kelompok 2 dan kelompok 4 itu hanya menambah apa yang tidak ada di kelompok berikutnya. Sederet apa hitung? Sederet. Ini satu. Kasih Bu. Iya. Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya? Oke, Bu.
Ayo dikerjakan. Ada yang kesulitan mengerjakannya? Kenapa? Ada yang sulit? Iya. Iya. Tunggu ya. Kenapa? Disebutkan satu apa berapa? 2. Minimal 2 apa maksimal 2? Maksimal 2. Solusinya maksimal 2 ya. Iya, penyebabnya juga. Ini jawaban pertanyaan ini ditaruh ke sini seperti itu tak? Iya. Oh iya. Solusinya 2 ya. Ya ini ibu 2 dahulu. Oke. You're welcome. I will you. Iya, tunggu. Yang depan masih belum.
Ayo yang belum selesai dikerjakan. Iya. Sudah semua? Sudah? Ayo, kelompok 1 maju dulu. Baca semua, Bu. Iya. Soal nomor 1. Perhatikan gambar kelangkaan gas tersebut. Sebutkan penyebab utama dari kelangkaan gas menurut kelompok saya. Yang pertama, penyebabnya itu permintaan gas meningkat tetapi pasokan terbatas, distribusi gas tidak merata. Penyebab yang kedua, penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Solusinya, pemerintah menambah pasokan gas dan meningkatkan kawasan distribusi gas. Ya, oke. Untuk kelompok 3, ayo ditambah apa yang nggak ada di kelompok 1. Tidak usah maju di situ aja, tapi berdiri. Berdiri. Kelompok 3. Solusinya, Bu. Iya. Solusinya mungkin pemerintah meningkatkan pengawasan distribusi terhadap gas tersebut agar tetap stabil. Oke. Selanjutnya kelompok. Oke, sudah duduk. Iya. Kasih. Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 2. Maju. Soal sama jawabannya. Soal yang pertama, sebutkan penyebab utama kelangkaan pupuk menurut kalian. Berikan solusi alternatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi kelangkaan pupuk tersebut. Penyebabnya, distribusi tidak merata, adanya penimbunan oleh oknum tertentu, keterbatasan produksi pupuk bersubsidi. Solusinya, meningkatkan tegas pelaku penimbunan, memberikan edukasi pemakaian pupuk yang tepat, meningkatkan kapasitas produksi pupuk. Ya.
Oke, untuk kelompok 4, ayo ditambah jawaban dari kelompok 2. Kelompok 4 ini Duduk katanya, duduk ya. Berdiri. Solusi apa penyebab, Bu? Solusi aja. Jadi solusinya itu optimalisasi penggunaan pupuk Ayo, yang lain subsidi, pengembangan didengarkan. pupuk alternatif, dan peningkatan produksi pupuk organik. Sebentar, ini yang lain nggak dengarkan ini. Coba diulangi lagi. Optimalisasi penggunaan pupuk subsidi, pengembangan pupuk alternatif, dan peningkatan produksi pupuk organik. Oke. Ngantuk. Mau ice breaking? Ayo berdiri semua. Iya, berdiri. Oke, dengerin ya. Cluenya itu konsentrasi. Katanya ngantuk. Kalau ibu bilang panjang, berarti kalau ibu bilang panjang berarti pendek. Kalau ibu bilang pendek berarti panjang. Seperti ini ya. Iya. Ayo dengerin. lihat ibu di sana kalau nggak kelihatan tuh. Di memang kok mati. Panjang, pendek, pendek, panjang, pendek. Kayak gitu ya. Kebalikannya, pokoknya intinya kebalikannya. Oke, ayo 1, 2, 3. Panjang, pendek, pendek. Panjang. Enggak, itu. Siapa sing salah? Ayo lagi. Yang maju, yang salah maju. Yang salah maju. Ayo lagi. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Pendek. Panjang. Ayo. Ayo, siapa yang salah? Ayo, mau dihukum apa ini? Jangan. Ayo, yang salah ini mau dihukum apa? Nyanyi. Nyanyi apa, Bu? Duet. Ayo, mau dihukum apa temennya ini? Iya itu.
ayo. Geseran, geseran. Ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar diputar, runggu-runggu-rung nanganing gulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Oke, terima kasih. Doa. Ini sholawat dah Bu. Ayo coba kamu yang doa. Sholawat dah. Sholawat. Apa gitu? Ayo kamu. Ayo sholawat. Tiba sholat dulu. Ayo sholawat satu kali. Hah? Satu aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oke Bu ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita main game. Iya, main game. Linknya sudah di grup ya. Oke. Di grup. Fit. Ayo, masih 18 peserta. Sudah masuk semua? Sudah? Mulai? Satu, dua, tiga.
peringkat tertinggi masih dikuasai oleh Cundul ya. Sama sudah. Sudah? Sudah ya? Ya, juara 1 Z. Siapa Z? Ayo siapa Z? Zahwa Bazahwa. Yang kedua Vi. Oke, yang ketiga Nobita. Oke, selanjutnya sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, bisa kalian simpulkan pelajaran hari ini. Berarti yang juara 2 hadiahnya double dong. Kalau juga menyimpulkan. Ayo siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke. Berarti double ya nanti. Jadi kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini bahwasannya kelangkaan merupakan suatu hal yang tidak semua orang itu inginkan, dan yang mana kebutuhan manusia itu sangat melimpah dan sumber daya alam itu terbatas. Oke, ada lagi? Oke. Terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi